Di saat kini, dunia masih berpolemik tentang kesetaraan gender. Maka di Aceh, sejak ratusan tahun silam, pada sekitar abad ke-15 Masehi, bukan suatu hal yang diperdebatkan lagi. Nukilan yang tercatat dalam kisah kepahlawanan para Sultanah Aceh telah memberi makna bahwa mereka mendobrak batas-batas gender tersebut. Sekaligus memberi inspirasi bagi Aceh juga untuk berbagai belahan dunia. Aceh sebuah negeri di ujung pulau Sumatera yang merupakan tempat dimulainya penyebaran Islam pertama di Indonesia, juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Provinsi dengan julukan Serambi Mekah ini kaya akan seni dan budaya yang hingga saat ini tetap lestari dalam kehidupan masyarakatnya. Demikian juga di sisi lain, jauh sebelum puncak kejayaan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dalam perjalanannya, Aceh juga banyak melahirkan tokoh-tokoh terkemuka yang mencurahkan perannya bagi bangsa dan agama. Mereka berdiri di depan menentang datangnya kekuasaan asing yang ingin menguasai persada Ibu Pertiwi. Para tokoh pejuang ini bukan hanya datang dari kaum lelaki, tetapi juga dari kalangan wanita. Salah satu wanita tangguh yang dimiliki Aceh sehingga diakui sebagai pahlawan nasional karena uniknya memilih kiprah perjuangannya di jalur bahari. Beliau adalah Laksamana Kemala Hayati. Kemala Hayati merupakan keturunan dari Sultan Ali Mugayyad Shah yang memimpin kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1511 hingga 1530 Masehi. Dari sultan ini lahirlah Sultan Salahuddin yang kemudian memiliki anak yang menjadi Laksamana, Muhammad Said Shah. Darah Laksamana inilah mengalir kepada anak lelakinya, Laksamana Mahmud Shah, yang merupakan ayah dari Laksamana Kemala Hayati. Sehingga gelora jiwa bahari mengalir deras di dalam sanubarinya. Laksamana Kemala Hayati yang merupakan seorang inovator sekaligus motivator, mengenyam pendidikan pada Akademi Bitai Ma'had Baitul Maqdis yang selalu mengikut sertakan ulama dalam berbagai gagasannya. Salah satu gagasannya adalah mengumpulkan janda-janda yang suaminya syahid dalam peperangan dan dilatih bertempur secara profesional. Ketika dukungan para ulama diperoleh, terbentuklah Laskar Inong Bale, yang kemudian dengan pimpinan Kemala Hayati, laskar ini ikut berjuang melawan Portugis. Karisma inilah menggugah semangat para gadis untuk turut menyumbang tenaganya dalam perjuangan. Dalam satu sumber disebutkan, perjuangan Kemala Hayati didasari oleh dendam dikarenakan gugurnya sang suami dalam perjuangan melawan Portugis di Selat Malaka. Kisah kepahlawanan Kemala Hayati dimulai ketika ia ingin melanjutkan niat balas dendamnya dengan cara mengajukan permohonan kepada Sultan Al-Mukamil untuk membentuk armada Aceh yang prajuritnya merupakan wanita-wanita janda yang kehilangan suaminya di pertempuran Teluk Haru. Mengingat bahwa Kemala Hayati merupakan seorang prajurit yang cakap dari Akademi Militer, maka dengan senang hati Sultan mengabulkan permohonannya dan mengangkat Kemala Hayati sebagai Laksamana. Armada yang baru dibentuk ini diberi nama Armada Inong Bale. Dalam bahasa Indonesia artinya Armada Wanita Janda. Mereka mengambil Teluk Krung Raya sebagai pangkalan. Di sekitar inilah Laksamana Kemala Hayati membangun benteng Inong Bale yang letaknya di perbukitan. Sekarang benteng tersebut masih bisa kita saksikan di Teluk Krung Raya, dekat pelabuhan Malahayati.
Kisah pertempurannya yang paling terkenal adalah dengan Houtman bersaudara, yaitu Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Cornelis bersaudara yang terkenal sangat kuat dalam berperang, dapat dihancurkan oleh armada Laksamana Kemalahayati. Begitulah yang dideskripsikan oleh Mary J. van Zegelen dalam bukunya Eau de Glory. Laksamana tangguh inilah yang menusukkan pedangnya ke dada Cornelis de Houtman. Tidak berapa lama sesudah peristiwa Cornelis de Houtman, 21 November 1600, datanglah Paulus van Carden dari Belanda yang melakukan rampasan dan menenggelamkan sebuah kapal dagang Aceh. Sayangnya kala itu, Kemalahayati dengan armadanya gagal menangkap rombongan tersebut. Pada 31 Juni 1601, Kemalahayati mendengar kabar kedatangan rombongan kapal Belanda di Aceh yang dipimpin Laksamana Jacob van Eyck. Kemalahayati memerintahkan armada Inong Bale menahan kapal-kapal Belanda tersebut. Namun setelah diperiksa, rombongan Belanda yang datang itu ternyata bertujuan damai. Mereka membawa surat permohonan maaf Prince Maurits yang ditujukan kepada Sultan Saidil Mukamil. Menjelang 23 Agustus 1601, Pangeran Maurits dari negeri Belanda datang ke Aceh untuk menjalin persahabatan. Perdamaian pun terwujud dengan imbalan dibebaskannya Frederik de Houtman, dan Belanda bersedia membayar kerugian yang telah mereka perbuat. Pada masa Sultanah Kemalahayati, Aceh menjalin kerjasama diplomatik hingga ke negeri Raja Inggris. Malahayati disebut masih memimpin pasukan Aceh menghadapi armada Portugis di bawah Alfonso de Castro yang menyerbu Kurung Raya Aceh pada Juni 1606. Sejumlah sumber sejarah menyebut Malahayati gugur dalam pertempuran melawan Portugis itu. Di atas sebuah bukit di daerah Kurung Raya, tepatnya di Desa Lamre, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, terdapat sebuah makam. Di sanalah jasad seorang Serikandi Aceh dimakamkan. Seorang laksamana militer perempuan pertama dan terhebat yang pernah dimiliki Kesultanan Aceh. Nama Laksamana Kemalahayati juga masuk dalam daftar 10 Best Women Warrior dan juga menjadi salah satu di 7 Warlord Women in History. Untuk mengenang segala perjuangan Laksamana Kemalahayati, sebuah serial bertajuk Laksamana Kemalahayati telah digarap dengan sutradara mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adyak Sadal. Berbagai buku tentang biografinya pun telah beredar. Ada pula epos tentang dirinya yang ditulis oleh Endang Murdopo dalam novelnya Perempuan Kemala. Bahkan seorang penulis Belanda, Mary C. van Zegelen, pernah menulis pujian-pujian untuk Laksamana ini dalam bukunya Vrouwelijke Admiraal Malahayati. Dan untuk mengabadikan nama dari sosok diplomat ulung, kini sekolah, perkampungan, kapal, pelabuhan, dan rumah sakit pun tak luput menggunakan nama Laksamana Kemalahayati agar tak hangus tergerus waktu. Tulisan dan film pun juga dapat menjadi media mengabadikan Kemalahayati sebagai Serikandi nasional yang patut kita banggakan. Hanya bangsa sendirilah yang dapat menghargai jasa para pendahulunya. Mereka pula yang mampu mewarisi jiwa pejuang dan semangat kepahlawanan untuk mampu menjadi bangsa yang besar. Perlu kiranya meneladani serta menumbuhkan jiwa dan semangat bahari dalam rangka membangun Republik Indonesia sebagai negara maritim yang kuat di Asia Tenggara, yang akan menjadi kebanggaan kita.